Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah. Sekarang kita akan membahas mengenai kimia farmasi, termokimia. Mari kita mulai saja pembahasan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Jadi kemarin kan kalian sudah mencatat termokimia dan sudah menjawab soalnya yang sampai 8. Jadi Ibu akan membahas mengenai catatannya dan juga mengenai soalnya. Oke, kita lanjut. Jadi termokimia ini ya, sebentar. Ya. Jadi termokimia ini adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dari suatu zat atau materi dalam reaksi-reaksi kimia. Ini ya. Namanya juga termo itu panas ya, kimia itu reaksi. Nah, pengertian sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah suatu reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita atau yang sedang kita amati. Gitu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Jadi kalau misalnya kita lagi mereaksikan NaCl dengan air di dalam beker gelas, maka yang disebut dengan sistem itu adalah NaCl dengan air. Ya. Nah, lingkungannya apa? Lingkungannya adalah segala sesuatu di luar sistem. Udara yang bertemu dengan sistem gitu ya. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistemnya itu reaksinya, gampangnya gitu. Gampang, sistem itu adalah reaksi yang sedang kita amati. Gitu ya. Kita lanjut. Hubungannya termokimia ini adalah dengan hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, gitu ya. Jadi sebenarnya energi itu tidak benar-benar bisa musnah, tapi hanya berubah. Gitu. Misalnya kayak kipas angin itu kan dari energi listrik gitu ya. Listrik itu terus akhirnya berubah menjadi energi kinetik, gerak. Nah, kita akan membahas mengenai entalpi. Di dalam entalpi itu adalah jumlah energi yang terkandung atau tersimpan dalam zat pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi sebenarnya entalpi itu sendiri adalah zat energi yang terdapat dalam suatu zat gitu ya. Jadi dianggap sebagai energi yang terdapat di dalam suatu zat. Itu. Kalau bahasa kimianya, dia tersimpan dalam satu zat tapi pada suhu tetap, pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan tetap, yaitu 1 atm pada tekanan normal. Nah, reaksi kimia ini selalu disertai dengan perubahan energi, gitu ya. Jadi misalnya dari energi potensial atau dia menjadi energi kinetik, menjadi energi panas dan lain sebagainya. Nah, energi yang sering banget terjadi di dalam suatu reaksi kimia atau sering menyertai reaksi kimia itu adalah kalor atau panas, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin energi di reaksi kimia itu biasanya adalah kalor. Makanya nanti kalau di termokimia kalau kita ngomong energi maka pembahasannya biasanya kalor gitu. Nah, perubahan entalpi adalah selisih dari entalpi sistem akhir dikurang sistem awal. Jadi disebut dengan perubahan entalpi itu adalah entalpi akhir dikurang entalpi awal. Nah, macam-macam reaksi kimia berdasarkan perubahan entalpinya dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di sini reaksi eksoterm kita lihat adalah reaksi yang menghasilkan energi atau bisa juga disebut melepaskan atau membebaskan. Jadi kalau di suatu soal kamu mendengar atau membaca atau terlihat ada tulisan reaksi yang menghasilkan kalor, melepaskan kalor, membebaskan kalor, maka itu adalah reaksi eksoterm. Ciri-ciri dari reaksi eksoterm, jadi dia melepaskan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan, ya. Nah, kalau dia melepaskan kalor, jadi kalau ada reaksi A bereaksi menjadi B, artinya A ini adalah reaktan, ya. Jadi reaktan itu adalah nama lain dari pereaksi kalau kamu kurang familiar dengan reaktan.
Jadi reaktan itu adalah reaksi. B adalah produk atau hasil reaksi. Jadi B ini adalah hasil reaksi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada reaksi A menjadi B, maka entalpi hasil reaksi itu lebih kecil daripada entalpi awal. Entalpi B lebih kecil daripada entalpi awal. Kenapa? Karena reaksi eksoterm ini melepaskan energi, melepaskan kalor, gitu ya. Maka energi dari hasil reaksi pasti lebih kecil karena dia dilepaskan ke lingkungan. Maka kalau kita lihat, kalau HB atau entalpi akhir lebih kecil daripada entalpi awal, maka pasti selisihnya adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya apa? Artinya delta H-nya negatif. Ya. Sedangkan reaksi endoterm adalah kebalikannya. Reaksi endoterm itu adalah reaksi yang membutuhkan atau menyerap energi dari lingkungan. Gitu ya. Jadi kalau ada reaksi A sama menjadi B, gitu, maka entalpi hasil reaksinya akan lebih besar. Entalpi B-nya kalau di endoterm lebih besar. Kenapa? Karena dia justru menyerap energi, menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalor dari lingkungan datang ke sistem. Maka dia hasil akhirnya, entalpi akhirnya HB-nya lebih besar daripada entalpi awal. Maka delta H-nya atau selisihnya pasti lebih dari 0. Kenapa? Karena HB-nya lebih besar daripada HA. Kalau lebih besar dari 0 artinya apa? Artinya delta H dari reaksi endoterm adalah positif. Jadi ini lihat ada di sini ada gambarnya ya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu adalah membebaskan energi dari sistem. Lihat ini sistemnya. Membebaskan energi dari sistem ke lingkungan. Jadi dia membebaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Maka delta H-nya negatif. Kenapa? Karena H akhirnya lebih kecil daripada H awal. Nah, reaksi endoterm ini belum ada gambarnya, kita gambar. Jadi kalau ini di sini ada sistem, gitu ya. Di sini ada lingkungan. Justru reaksi endoterm itu menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalornya masuk ke sistem. Artinya apa? Artinya entalpi akhir akan lebih besar daripada entalpi awal. Maka ciri reaksi endoterm adalah menyerap kalor atau energi. Maka delta H-nya positif. Kenapa? Karena H akhir lebih besar daripada H awal. Tuh. Itu ya. Ini adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Gampang banget menghafalnya. Eksoterm itu pokoknya cirinya membebaskan. Membebaskan kalor itu, maka cirinya apa? Kalau membebaskan kalor biasanya suhu lingkungan menjadi lebih panas. Gitu. Makanya nanti ada reaksinya berhubungan dengan pembakaran, air menjadi mendidih, tabung reaksi menjadi panas, itu ciri-cirinya. Kalau reaksi endoterm justru karena dia menyerap kalor dari lingkungan, maka suhu lingkungan menjadi lebih rendah. Artinya apa? Biasanya ciri-cirinya adalah tabung reaksi menjadi dingin. Gitu kan.